Universitas Yogyakarta dan pernah juga dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Halo, Assalamualaikum Pak Suryatno. Bisa ke web saya www.suyanto.id www.suyanto.id. Di sana banyak bahan, banyak informasi, banyak teknik-teknik seperti daring dan sebagainya yang bisa dibaca oleh para guru. Baiklah, saudara-saudara, ketika kita berada dalam kondisi pandemi ini, kita harus tahu bahwa kita itu memiliki setting dari zaman kita. Saya mau mengalami kesulitan untuk mematikan. Bentar, oke. Ya, the fourth industrial revolution dan pandemi. Juga bagaimana konteksnya dengan pendidikan karakter. Saat ini secara formal dunia itu berada dalam revolusi industri 4.0, di mana karakteristiknya adalah ada konektivitas. Jadi kita saling terkoneksi. Ada teknologi yang cerdik, smart technologies. Ada cloud computing, yaitu big data. Yaitu big data yang bisa diakses oleh banyak orang. Siapa yang menguasai big data itu hampir menguasai dunia. Kemudian punya network yang isinya itu apakah mesin, proses, orang, atau program. Ini. Kalau ini terjadi, maka pendidikan yang diselenggarakan dengan daring, pendidikan karakter dengan daring itu lebih mudah secara teknologi. Tapi kenyataannya ialah bahwa tidak semua kita akses dan bisa. Bahkan sebagian dari sekolah-sekolah kita nggak bisa akses, nggak ada jaringan. Ketika ada jaringan, siswa belum tentu punya kemampuan untuk membeli paket data. Ketika semua bisa, misalkan saja, ada paket data, ada hardware, ada akses, tapi listrik bermasalah. Jadi sebenarnya kita itu baru euforia berada pada revolusi industri 4.0. Yang sebenarnya kita itu berada di revolusi industri 2.0. Ini saja belum kafah, belum tuntas. Listriknya masih biarpet. Nah, oleh karena itu saya kira guru harus memiliki karakter yang bisa mengelaborasi, bisa memanipulasi keadaan-keadaan yang tidak optimal itu demi kepentingan belajar siswa. Sehingga tidak satu-satunya modalitas yang ada ketika listrik nggak ada, lalu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berikutnya, ini prediksi Rowan Gibson. Ini tokoh hebat, ahli masa depan, yang bukunya itu luar biasa dikutip orang. Sejak tahun 77 sudah diprediksi bahwa masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Sehingga harus ada perubahan demi menggapai masa depan yang lebih baik. Kita harus bisa membuang masa lampau kita. Kita harus bisa membuang resep sukses masa lampau, karena itu sudah tidak lagi relevan dengan resep sukses untuk masa yang akan datang. Ini intinya seperti itu. Nah, kita saat ini di sekolah terjadi misleading terhadap istilah yang disebut new normal, masa pandemi. Ya, normal tidak ada COVID lagi, bebas berperilaku. Nah, ini
Ada yang pendapat seperti itu. Itu salah. Sehingga pandemi kita itu terus saja meningkat karena orang menganggap new normal itu sudah nggak ada bahaya lagi, bebas berperilaku, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak melindungi diri dan juga tidak melindungi orang lain dengan tidak memakai masker misalnya. Sehingga kita lengah, tidak disiplin menjaga protokol kesehatan itu. Apa yang benar tentang new normal? Yang benar itu new normal itu belum normal, keadaannya belum normal. Tetapi new normal itu masih ada COVID, sehingga yang benar adalah kita harus membuat perilaku baru untuk berdampingan dengan COVID-19 itu. Kebiasaan hidup baru selama dan pasca COVID-19. Harus menjaga protokol kesehatan dan PHBS di sekolah-sekolah. Ini karakter yang penting bagi guru, harus ditegakkan. Kemudian kata kunci untuk new normal adalah disiplin. Sehingga guru, siswa harus disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Sekolah harus memastikan bisa menegakkan protokol kesehatan itu. Inilah follow up atau ikutan dari new normal itu yang harus dilakukan oleh sekolah, siswa, guru, bahkan orang tua. Nah, kecepatan adopsi teknologi yang tinggi itu menyebabkan banyak metode pembelajaran yang berbeda-beda bisa digunakan. Ini basisnya adalah internet. Jadi kalau ada guru yang tidak paham terhadap konsep tertentu, mandek, menyesali ketidaktahuannya itu sudah tidak masuk kategori new normal bagi dia. Harusnya dia mencari segala sesuatu itu ada di internet, dipasang di sana. Jadi makanan, minuman, apa saja ada, saudara tanya di sana. Tadi moderatornya tanya, apakah CV saya bisa dikirim? Saya dengan mudah menjawab, tulis di Google, ketik nama saya, ada di sana. Ini karena internet ini merupakan tulang punggung untuk belajar sepanjang hayat. Sehingga sekarang fenomenanya terkenal dengan IoT, Internet of Things. Segala-galanya adalah diinternetkan. Dan ini menghilangkan praktek-praktek lama. Jadi, dengan ada internet ini telepon juga sudah semakin berkurang. Kemudian fax apalagi. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu masih ada fax, itu tandanya sekolah itu kurang modern sebetulnya. Karena sudah ada email, sudah ada komunikasi digital. Apa yang terjadi? Perubahan itu. Ada 10 skill yang penting untuk dunia kerja. Yang ini harus ditanamkan karakter ini kepada siswa. Guru kalau ingin menanamkan karakter itu, guru juga harus memahami dan bahkan memiliki dan bahkan bisa melakukan. Yang pertama coba lihat 10 keterampilan, 10 skills yang harus dimiliki. Ini di tahun 2015. Saudara lihat, ini semuanya ada di situ. Dalam arti 10 itu tadi. Nah, apa yang pertama? Complex problem solving. Mengkoordinasikan dengan orang. Ini karakter. Orang bisa berkoordinasi. Kadang-kadang orang itu senangnya apa-apa ditangani sendiri misalkan saja. Kemudian memanage orang. Berpikir kritis. Bisa negosiasi. Bisa mengendalikan kualitas. Bisa memberikan layanan yang baik. Kemudian bisa ngambil keputusan dengan baik. Active listening, kemudian kreativitas maksudnya. Tapi di tahun 2020 ini sudah berubah lagi. Yang pertama, ini critical thinking ini menjadi 2 dari 4. Creativity itu dari 10 menjadi 3. Nah, inilah bukti perubahan zaman yang luar biasa. Oleh karenanya saya kira orang itu yang berjaya itu zaman sekarang ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang hebat saja atau kuat ototnya, tetapi adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan baru, perubahan yang ada. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Apa? Ini tahun 2022 nanti lebih dahsyat lagi perubahannya.
Oleh karenanya, saya kira guru harus memiliki karakter yang kuat supaya bisa menghadapi perubahan-perubahan itu. Karena ini sekarang tidak complex problem solving atau critical thinking, tetapi ini analytical thinking. Jadi dan inovasi. Kalau tidak ada inovasi, maka akan ketinggalan. Begitu pula sekolah harus ada inovasi, menemukan hal-hal yang baru, active learning. Jadi belajar yang aktif sambil lihat ini karakter-karakter skill yang berikutnya ini adalah lain sama sekali dengan skill yang diperlukan untuk tahun sebelumnya tadi 2020. Baru 2 tahun saja perubahannya luar biasa. Dunia ini perubahannya sangat cepat sekali. HP itu setiap 3 bulan ada yang baru. Ini luar biasa. Dan itu semakin lama semakin canggih, walaupun harganya itu masih tinggi, tapi dibandingkan zaman dulu semakin relatif lebih murah. Nah, pendidikan karakter itu sebagai katalisator perubahan di masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini jangan melakukan hal-hal yang sama, karena beda sudah zamannya. Kalau melakukan hal yang sama itu namanya iterasi, mengulang-ulang. Lakukan sesuatu dengan berbasis kreativitas sehingga ada inovasi. Setelah ada inovasi, ada sentuhan teknologi, maka lahirlah hal yang praktek baru yang sama sekali beda dengan zaman lama, sehingga praktek zaman lama itu ditinggalkan, yang disebut dengan disrupsi, seperti proses pembelajaran. Ini disrupsinya luar biasa. Ada atau tidak ada pandemi akan berubah sebetulnya. Karena apa? Karena prinsip IoT itu siswa bisa belajar dari mana saja, kapan saja. Sehingga guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Tapi melalui IoT itu anak bisa belajar dari rumah. Dan bahkan belajar tidak harus pakai pakaian yang rapi, karena bisa dari kamarnya sendiri. Maka itu ada disrupsi. Ini melakukan hal yang secara berbeda sehingga yang lain itu menjadi usang. Sehingga pada tahun, saya prediksi pada tahun-tahun 2035 fungsi sekolah itu sudah beda sama sekali. Gedung-gedung dan sebagainya. Ini saya pikir fungsinya sudah berbeda karena ruang kelas itu tidak akan berbentuk seperti sekarang ini. Ruang kelas lebih banyak adalah virtual dan metode penyampaiannya adalah berbasis teknologi digital. Kalau kita lihat Undang-Undang Sisdiknas, apa tujuan pendidikan kita itu di pasal 33 itu yang ini syarat dengan karakter, yaitu berupa sikap spiritual, sikap sosial. Ini karakter semua itu isinya. Oleh karena itu kita melaksanakan amanat undang-undang ketika kita melakukan pendidikan karakter. Nah, penguatan karakter guru itu pada hakikatnya adalah meliputi dua hal ini karakter itu. Performance karakter dan moral karakter. Performance karakter itu dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan karakter unjuk kerja, karakter kinerja. Sedangkan moral karakter itu karakter moral. Apa itu? Karakter yang moral ini, karakter performance karakter ini melakukan hal yang terbaik. Jadi orientasinya the best you can do. Tidak saja melakukan, sekedar melakukan untuk memenuhi syarat minimal, tapi harus melakukan yang terbaik. Prestasi yang paling hebat yang bisa dilakukan. Ini harus dimiliki oleh guru. Kalau mengajar yang baik, memberi contoh bekerja yang baik, bekerja yang keras tanpa mengenal lelah. Kemudian kalau moral karakter itu melakukan yang benar. Ini biasanya berorientasi pada hubungan antar sesama manusia. Dibutuhkan untuk berperilaku yang beretika, hubungan yang positif, menghargai pendapat orang lain, bisa saja tidak mendominasi orang. Kemudian yang performance dan moral karakter itu orang bisa defisit salah satu, atau dia memiliki kedua-duanya tapi tidak optimal. Oleh karenanya menjadi guru itu harus memiliki kedua-duanya, performance dan moral karakter. Punya
karakter kinerja dan punya karakter moral, supaya sebagai guru dia bisa dijadikan role model bagi siswa-siswanya, sehingga bisa saja ketika guru tidak memiliki kedua-duanya, ada yang moral karakternya rendah, bisa jadi dia memiliki performa karakter yang tinggi. Bisa juga performa karakter tinggi tapi moral karakternya rendah. Di dalam masyarakat juga ada. Misalkan saja ada orang yang hebat tapi dia misalkan tersangkut pada persoalan pidana. Ini menunjukkan bahwa moral karakternya itu tidak berimbang, tidak dikembangkan dalam dirinya sesuai dengan performa karakternya. Ini kalau kita breakdown performa karakter itu antara lain memiliki komitmen untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki prestasi, mempunyai tujuan. Jadi guru itu mempunyai bisa membuat goal setting, apa tujuan yang terukur. Kemudian mempunyai etika kerja, memiliki determinasi, itu ya tekad yang kuat untuk berbuat. Kemudian memiliki kepercayaan diri, memiliki inisiatif, dan memiliki kreativitas. Ini performa karakter. Kalau yang moralnya, ya respect, menghargai orang lain, memandang orang adalah setara, tidak ada mendowngrade orang, kemudian bertanggung jawab pada orang lain, memiliki compassion. Ini artinya bisa mencintai murid-muridnya, mencintai koleganya, menyayangi, tidak ada kebencian, misalnya saja. Memiliki kemanusiaan, jadi rasa kemanusiaan, kemudian mempunyai integritas, mempunyai keadilan, mempunyai keberanian moral untuk mengatakan hal sesuatu yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ini performa karakter, ini inspirasinya. Saudara bisa melihat, ini contohnya kalau di sana di Amerika itu Martin Luther King. You must discover what you are made for, and you must work indefatigably to achieve excellence in your field of endeavor. Jadi di dalam bidang pengabdian guru itu harus bekerja tanpa lelah-lelahnya. Ini inspirasinya seperti itu modelnya. Kemudian inspirasi yang lain juga ada, ini dari UCLA basketball coach, dari pelatih, ini untuk menyemangati anak-anaknya, anak-anak latihnya, supaya bisa memiliki performa yang hebat. Guru juga bisa mengatakan kepada murid, coba ibu guru ingin melihat kalian memiliki prestasi yang luar biasa, sehingga mendapatkan hal-hal yang memiliki tanda-tanda, misalkan kalau ukurannya itu terukur trofi, misalkan sertifikat dan sebagainya, untuk berkomunikasi, kemudian dengan cara yang baik dan terhormat. Nah, ini adalah pesan yang komplit antara moral karakter dan performa karakter. Ini juga moral karakter yang merupakan karakter yang terdiri dari kebajikan, perilaku etis, hubungan positif. Jadi tidak bisa kita memiliki hubungan yang negatif dengan penuh prasangka. Tanggung jawab, juga karakter moral itu menghormati kepentingan orang lain. Sama ketika COVID ini merajalela, kita harus mendidik anak-anak kita itu memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada dirinya, menyelamatkan dirinya, dan tanggung jawab melindungi orang lain. Maka menggunakan masker itu adalah bagian dari rasa menghormati kepentingan orang lain. Bisa memiliki nilai-nilai moral yang itu adalah tujuan kolektif yang harus dicapai bersama. Ini definisinya, apa bedanya? Jadi kalau performance is the outcome, the grade, the honor, or award, the achievement. Jadi prestasi, penghargaan,
akibat dari capaian-capaian yang guru-guru itu dapatkan. Misalnya guru bisa menciptakan suatu sistem di mana anak-anak yang bolos bisa terdeteksi dengan sistem dia, misalnya itu merupakan performance karakter yang luar biasa. Kemudian performance karakternya terdiri dari kualitas yang diperlukan untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Ini yang penting itu. Performance karakter lagi ini definisi-definisinya. Jadi kalau di sekolah untuk warga sekolah diberi semangat, diberi motivasi untuk memiliki prestasi akademik yang tinggi. Itu adalah dalam kerangka menegakkan performance karakter, mengembangkan etika, bukan hanya skor ujian misalnya saja. Integritasnya, mengembangkan talenta ilmuwan dan entrepreneur misalkan. Anak-anak dilatih bagaimana dia memiliki entrepreneurship. Guru juga begitu, kepala sekolah juga begitu. Menghasilkan sumber daya kompetitif dan kreatif. Jadi hanya dengan karakter ini sekolah-sekolah itu akan berjalan baik, nyaman untuk semuanya. Tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, tidak ada contek-mencontek, tidak ada masalah terkait dengan disiplin dan sebagainya. Nah, inilah teori Kurt Lewin. Orang itu, karakter individu guru, itu akan terbangun dari proses internal dalam dirinya. Jadi, dalam dirinya itu punya mindset. Mau dia itu sebagai siapa, bagaimana caranya. Lalu ditambah dengan interaksi lingkungan. Jadi lingkungan itu juga akan membentuk karakter seorang, termasuk guru. Yang akhirnya lahirlah karakter individu guru itu. Kalau misalkan lingkungannya itu terbiasa dengan orang-orang yang saling mencurigai, dia juga bisa berkembang sebagai orang-orang yang curiga terhadap sesamanya. Kalau kita melihat Perpres nomor 87 tentang penguatan pendidikan karakter, inilah nilai karakter yang dikembangkan. Banyak antaranya sampai 19, banyak sekali ini. Tapi saya begitu menjadi konsultan di sana dulu, maka saya anjurkan jangan terlalu banyak nilai yang harus dihafalkan siswa atau guru. Lalu ada kristalisasi nilai-nilai yang dari 18-19 ini tinggal menjadi 5, yaitu religius, nasionalis, kemudian mandiri, gotong royong, dan integritas itu. Yang ini adalah merupakan implementasi dari 4 aspek dari pendidikan karakter itu. Yang pertama adalah aspek etika, literasi, estetika, dan kinestetik. Sehingga ada yang olahraga, orang harus sehat, olah hati, punya etika, olah pikir, literasi. Literasi itu ya bagaimana memanfaatkan informasi untuk kehidupannya. Tidak sekedar membaca saja. Kemudian olah karsa, ini estetikanya. Kemudian apa strateginya, implementasinya itu? Ya berbasis kelas. Di kelas itu sudah ada komitmen-komitmen untuk menggalang, menggerakkan berbagai karakter yang harus dimiliki siswa. Tapi guru harus bisa jadi model. Kemudian PPK berbasis budaya sekolah. Budaya itu apa? Budaya itu adalah values and practice. Nilai-nilai yang dipraktekkan itu adalah budaya. Misalkan saja sekolahnya ingin dikenal sebagai sekolah yang bersih, sekolah yang disiplin. Itu bisa dicek dengan indeks kebersihan. Misalkan ada kertas berhamburan atau tisu, misalnya sengaja dibuang, lalu dilihat tisu itu berapa lama pindah ke tempat sampah. Kalau berhari-hari di situ nggak pernah pindah ke sampah, artinya komunitas sekolah itu belum memiliki budaya sekolah yang positif terhadap nilai kebersihan. Ini berbasis masyarakat tentu, ini orang tua, dunia usaha, akademisi dan sebagainya ini akan menentukan penguatan pendidikan karakter pada komunitas sekolah.
Nah, kemudian bagaimana itu semua itu dilaksanakan? Ya pertama diajarkan supaya punya pengetahuan. Yang berikutnya dibiasakan, yang disebut dengan habituasi. Karakter itu sebetulnya pembiasaan. Setelah itu dilatih supaya konsisten, setelah menjadi konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya. Inilah caranya bagaimana kita menguatkan karakter itu. Ya, di masa pandemi seperti apa? Di masa pandemi tentu saja karena tidak ketemu siswa, maka guru harus menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan rumah. Siswa itu kan di rumah tidak disertai guru. Oleh karenanya orang tua itu harus berperilaku sebagai shadow teachers. Seperti yang saya tulis di Kompas, ada di saya taruh di website saya www.suyanto.id yang saya kasih judul tahun ajaran baru di masa pandemi. Itu saya menjelaskan bagaimana guru harus mengembangkan karakter ketika di masa pandemi dengan pembelajaran yang daring itu. Nah, prinsipnya dalam karakter itu harus ada 3 ini. Yang pertama adalah moral knowing, moral feeling, dan moral action. Jadi ada pengetahuan, kemudian dihayati, dan itu dilaksanakan. Karakter tidak boleh hanya sebagai pengetahuan. Ini kalau menggunakan konsepnya Ki Hajar adalah karakter knowing ngerteni, ngerasa nih, ngelakoni. Nah, ini mirip-mirip seperti itu dan bahkan bisa ditafsirkan sama. Nah, karakter guru di abad 21 itu kan terkenal 4C ini. 4 itu apa? Kreativitas, critical thinking, communication, collaboration. Dan ini adalah jabarannya yang menunjukkan, yang sebelah kanan ini, menunjukkan moral karakter dan performance karakter. Kalau ini bisa dikuasai guru, maka murid-muridnya juga tidak segan untuk menjadikan gurunya sebagai model dalam kehidupannya. Oleh karenanya, saya kira yang namanya 21st century skill itu yang terdiri dijabarkan lagi menjadi literasi dasar harus juga dimiliki baik oleh guru maupun siswa. Jadi yang pertama literasi, numeracy, science literacy, ICT literacy, dan financial literacy. Kemudian harus punya kompetensi juga apa saja ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang berikut kompetensi mengenai lingkungannya, maka dia harus memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, punya inisiatif, kemudian persistence, tahan banting, tidak pernah menyerah, kemudian bisa menyesuaikan diri, mempunyai kepemimpinan, dan memiliki kesadaran sosial dan kultural. Nah, itu semua, saudara-saudara, harus kita gunakan dalam kerangka untuk mentransformasi dari praktek lama ke praktek baru. Kalau kita melakukan learning to transform, belajar untuk bertransformasi, berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih berjaya, itu ada syarat-syaratnya bahwa kita harus memiliki misalnya bagaimana bisa menjadi diri sendiri, mempunyai kesadaran itu, mempunyai visi, learning to create, kemudian belajar untuk mengkreasi, kemudian memiliki pemikiran yang kreatif dalam membangun visi itu. Kalau memiliki pemahaman yang bagus dalam bidangnya, kemudian memiliki nilai-nilai karakter itu tadi, kemudian memiliki keterampilan seperti yang dibicarakan di depan mengenai keterampilan 21st century skill, 4Cs tadi, memiliki etika, kemudian pengetahuan, dan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Tidak bisa kita tidak mulai prinsip selalu bergoyah-goyah sesuai dengan arahnya angin misalkan saja. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian
Kalau saudara ingin baca soal guru, saya punya buku ini. Kemudian juga punya buku lagi tentang bagaimana saudara kalau mau menulis, dan semuanya itu ketika bahan ini saudara ingin membacanya ada pada www.suyanto.id. Saya kira itulah saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.